Shalom, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita diperhadapkan dengan satu bacaan firman Tuhan, yaitu kitab Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai dengan ayatnya yang ke-50. Dan dari bacaan ini saudara-saudara ditarik satu judul renungan berdasarkan bacaan firman Tuhan saat ini. Judul renungan kita adalah Perjanjian Damai. Perjanjian Damai. Nah, mungkin mendengar akan judul ini saudara-saudara, ya, mungkin kita bertanya, siapa yang terlibat dalam perjanjian damai ini? Siapa yang terlibat dalam perjanjian perdamaian ini? Nah, saudara-saudaraku, jawaban atas pertanyaan ini adalah yang terlibat dalam perjanjian damai sesuai dengan judul renungan kita pada saat ini berdasarkan Kejadian 31 ayat 43 sampai dengan 50, ya. Yang terlibat dalam perjanjian damai ini adalah antara Yakub dan pamannya yang bernama Laban. Untuk lebih jelasnya saudara-saudara, akan bacaan firman Tuhan saat ini saya mengajak saudara-saudara untuk mendengarkan secara singkat saja penjelasan singkat tentang bacaan firman Tuhan kita saat ini saudara-saudara. Nah, saudaraku umat Tuhan, Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai dengan 50 ini yang menjadi dasar dari pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini merupakan bagian akhir dari pasang surutnya kehidupan Yakub dalam relasinya dengan pamannya yang bernama Laban, saudara-saudara. Sekali lagi, jadi kitab Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai dengan 50, ya. Di sini berlatar belakang akan hubungan, ya, bagian akhir daripada hubungan yang terjadi antara Yakub dan Laban. Seperti yang kita ketahui, Laban ini adalah mertuanya dan juga merupakan saudara dari saudara dari Ribka, ibu Yakub, ya. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus, seperti yang kita ketahui bersama saudara-saudara bahwa melalui kesaksian Alkitab firman Tuhan di dalam perjanjian lama khususnya, Yakub ini, saudara tahu kan, Yakub ini adalah dialah yang menipu ayahnya yaitu Ishak. Untuk apa? Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan hak kesulungan dari saudaranya yang bernama yang bernama apa? Ya, saudara-saudara, Yakub ini yang menipu Ishak untuk mendapatkan hak kesulungan, ya, dari Ishak. Sebenarnya milik Esau, tapi diberikan kepada Yakub, saudara-saudara. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dengan kata lain dari kesaksian Alkitab di kitab Kejadian pasal 30 ayat 34 sampai dengan 36, ya, di situ dikisahkan dengan kelicikannya, ya, Yakub menipu ayahnya juga, ya. Dan juga dengan kelicikannya dalam ayat 34 sampai dengan 36 diceritakan juga kepada kita bahwa ternyata, ya, dengan kelicikan ini ternyata tidak dapat menandingi kelicikan daripada Yakub. Kelicikan Laban tidak dapat menandingi daripada kelicikan Yakub. Jadi sama-sama orang licik. Itu yang kita ketahui saudara-saudara, ya. Dan akhirnya karena kelicikan mereka berdua, akhirnya mulai timbul pertentangan antara anak mantu dengan mertua, antara Yakub dan Laban. Akibatnya hukuman antara Yakub dan Laban, ya, sempat memanas saudara-saudara, ya, sempat terancam rusak, ya. Hubungan mereka semakin bertambah buruk ketika Yakub secara diam-diam, ya, kembali ke negerinya dengan membawa Lea, Rahel dan semua anak-anaknya, yaitu cucu-cucu Laban, ya. Serta semua harta benda itu Yakub bawa, dan itu yang memicu hubungan tidak baik antara sang mertua yaitu Laban dengan Yakub, ya. Sekali lagi saudara-saudara, Laban ini juga licik, ya, licik ketemu licik ini, saudara, ya. Dan ternyata Yakub lebih licik lagi, ya. Dan ini membuat suasana kehidupan antara mertua dan menantu sempat memanas, dan semakin memanas puncaknya pada saat Yakub membawa pulang, ya, istri-istrinya yaitu Lea dan Rahel dan semua anak-anaknya, ya, cucu-cucu Laban, ya, serta semua harta bendanya. Namun saudara-saudara, ya,
seperti yang kita ketahui bersama bahwa namun demikian penulis kitab Kejadian ini memastikan bahwa pasang surut kehidupan Yakub dan Laban dalam relasinya dengan pamannya tersebut, ya, pasang surutnya itu akhirnya berakhir dengan suatu perdamaian, ya, ya, sampai akhirnya mereka mengikat perjanjian damai di pegunungan Gilead. Itu latar belakang dari firman Tuhan kita pada saat ini. Dan ya, hal-hal tentang perjanjian damai itulah yang tertuang dalam ayat-ayat bacaan firman Tuhan pada saat ini, saudara-saudara, ya. Perhatikan ayat 44 sampai dengan 45 dan 46 sampai dengan 49, ya. Yang jelas saudara-saudaraku bahwa sekali lagi hendak ditegaskan kepada kita bahwa yang bertikai adalah Yakub dan siapa? Laban. Ya. Tapi kenapa mereka sampai bisa melakukan tindakan perdamaian, perjanjian perdamaian? Ya. Ternyata tindakan untuk berdamai, niat untuk berdamai ini bukan dari Yakub, bukan juga dari Laban. Yang memprakarsai tindakan perdamaian sehingga mereka berdua terlibat, Yakub dan Laban terlibat, adalah Allah sendiri, saudara-saudara. Ya. Dengan kata lain, saudara-saudara, ya, yang jelas bahwa yang hendak ditegaskan kepada kita bahwa sekalipun yang terlibat dalam perjanjian damai tersebut adalah Yakub dan Laban karena mereka bertikai, namun yang memprakarsai perjanjian damai tersebut adalah Tuhan Allah Israel atau Tuhan semesta alam. Itulah yang tertuang sekali lagi dalam ayat-ayat bacaan firman Tuhan pada saat ini. Jadi saya nggak perlu lagi untuk membahas ayat demi ayat, saudara-saudara. Ya, saudara boleh lihat dalam ayat 44 sampai dengan 45, ayat 46 sampai dengan 49. Ya, mereka bertikai, tapi yang memprakarsai mereka untuk berdamai adalah Allah sendiri. Dan itu disambut baik oleh Laban dan Yakub, saudara-saudara. Yakub dan Laban. Ya, Allah menginginkan mereka berdamai dan mereka menyambut baik. Dan akhirnya kalau saya tidak salah, kalau kita baca, didirikan satu tugu perdamaian di situ, saudara-saudara, antara Yakub dan Laban. Ya, singkat saja, saudara. Nah, saudara-saudaraku umat Tuhan, melalui pelayanan firman Tuhan pada saat ini dan mengacu pada penjelasan-penjelasan tentang pasal dan ayat bacaan kita pada saat ini, maka saudara dan saya bisa mendapatkan pengajaran antara lain sebagai berikut. Yang pertama, saudara, pengajaran apa itu Pak Pendeta? Yang pertama begini, ya. Saudara perhatikan baik. Yang pertama begini. Kepada semua umat manusia yang beriman dan percaya serta bertakwa kepada Tuhan, ya. Saudara dan saya harus memahami bahwa sesungguhnya Tuhan itu sangat-sangat menghendaki supaya umat manusia hidup dalam kedamaian. Ya. Dengan kata lain, Allah yang kita sembah sebagai Tuhan, ya. Allah yang kita muliakan sebagai Tuhan dan pengendali kehidupan kita, itu sangat-sangat membenci dengan apa yang namanya permusuhan atau pertikaian. Ya. Buktinya ada. Ya. Salah satu buktinya apa? Salah satu buktinya adalah bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu sangat mencintai perdamaian adalah ketika Dia menciptakan manusia. Walaupun manusia itu berbeda-beda, berbeda suku, berbeda keturunan, bahasa, agama, kepercayaan, jenis kelamin, ya, status sosial, kebangsaan, warga negara, warna kulit dan sebagainya. Tapi di mata Tuhan, manusia sama dan sederajat. Tidak ada bedanya. Ini, ya, dengan kata lain, saudaraku, dengan menjadikan semua umat manusia itu sama dan sederajat, ya, di matanya, ini berarti agar umat manusia itu tidak saling membanggakan diri. Tidak saling menyombongkan diri, saudara-saudara. Ya. Karena manusia itu sama, sederajat di mata Tuhan. Ya. Ini berarti Allah menghendaki agar manusia itu tidak ada sikap saling mementingkan diri sendiri. Saling menganggap remeh orang lain. Ya. Sebab bila semua orang sibuk membanggakan diri, sibuk dengan kesombongan, sibuk dengan ingin mementingkan diri sendiri, lalu menganggap orang lain tidak ada apa-apanya, ya. Bila ini yang umat manusia lakukan, maka mustahil akan terjadi perdamaian. Ya. Jadi saya ulang sekali pengajaran pertama, saudara-saudara. Pengajaran pertama bahwa
berkaca pada Yakub dan Laban yang bertikai. Lalu mereka berdamai. Sebenarnya perdamaian ini bukan karena inisiatif Laban atau Yakub, tapi karena inisiatif Tuhan. Karena apa? Tuhan sangat suka dengan orang-orang yang hidup rukun. Ya. Tuhan sangat membenci yang namanya perdamaian atau permusuhan atau pertikaian. Tuhan sangat tidak suka seperti itu. Buktinya apa? Dia ciptakan saudara dan saya, manusia, siapapun kita, sama dan sederajat di mata Tuhan. Yang membedakan kita hanyalah agama, keturunan, bangsa, status sosial, dan sebagainya. Tapi di mata Tuhan kita sama. Supaya apa? Supaya manusia tidak saling menyombongkan diri. Supaya manusia tidak saling membanggakan diri. Lalu menganggap remeh orang lain. Menghina orang lain. Kalau manusia hidup dengan kesombongan, dengan membanggakan diri, mustahil akan terjadi perdamaian. Ya, boleh. Ya, saudara buka Mazmur 34 ayatnya yang ke-15. Ya, saudara baca. Ya, mustahil akan terjadi perdamaian seperti yang Tuhan inginkan kalau manusia hidup dengan kesombongan. Hidup dengan saling membanggakan dirinya. Ya, tapi jujur di hadapan Tuhan, saudara-saudara, kenyataannya justru hal inilah yang terjadi. Jujur ya, di hadapan Tuhan. Ya, perdamaian yang Allah inginkan itu bagaikan suatu barang yang langka untuk kita dapatkan di masa sekarang ini. Sebab pada kenyataannya umat manusia sekarang ini kebanyakan hidup lebih cenderung saling menjelek-jelekkan, ya. Hidup memberlakukan sistem mayoritas, minoritas dan sebagainya, ya. Yang mana yang terjadi, yang sering kali terjadi adalah sikap menganggap diri paling baik, paling suci, lalu menjelekkan yang lain. Sekali lagi saya mau berkata, bahwa kalau bumi ini dipenuhi dengan manusia seperti ini, model seperti ini, saudara-saudara, mustahil akan terjadi perdamaian. Nah, berkaca pada kenyataan ini, saudara-saudara, yaitu umat manusia sekarang ini lebih cenderung untuk saling menghina, suka menghakimi kehidupan orang lain, suka menyebarkan berita-berita bohong, tidak menghargai orang lain karena kalah bersaing dan sebagainya. Maka bukan mustahil, saudara-saudara, Allah yang sangat-sangat membenci pertikaian itu mengirimkan malapetaka buat manusia. Contohnya sekarang ini, apa yang terjadi, saudara-saudara? Ya, semua hampir rata-rata belahan bumi ini dilanda oleh wabah yang sangat mengerikan dan menakutkan, yaitu corona. Ya, karena itu pengajaran pertama, ya, melalui kesempatan saat ini, ya, mari kita sebagai gereja, saudara dan saya sebagai gereja, sebagai umat Tuhan, ya, mari kita senantiasa menyadari bahwa Allah kita di dalam Yesus adalah Sang Maha Damai Sejahtera. Karena itu marilah kita menjadi pelaku-pelaku damai. Ya, dunia boleh saling menjelekkan, tapi orang-orang milik Tuhan Yesus, umat Tuhan Yesus, harus menjadi pelaku-pelaku damai. Ya, karena Tuhan sangat-sangat mencintai orang yang mencintai kedamaian. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, banyak hal yang bisa kita ambil di perenungan yang pertama. Ya, contohnya sangat jelas. Ya, wabah penyakit saat ini. Ya, dengan wabah corona saat ini, mari kita semua umat manusia merenung. Kita semua umat manusia merenung bahwa tidak tertutup kemungkinan satu keinginan Tuhan yang kita gagal untuk lakukan. Kita tidak mau berdamai. Kita saling menghina satu dengan yang lain. Ya, katanya umat beragama. Ya, katanya umat yang mengajarkan, katanya percaya kepada agama yang mengajarkan kebajikan, tapi buktinya apa? Ada saling menghina, saling menjelekkan antara satu dengan yang lain. Ya, suka menimbulkan kerusuhan. Mustahil tercipta kedamaian. Dan tidak tertutup kemungkinan wabah ini akan terus berlanjut kalau saudara dan saya tidak berdamai antara satu dengan yang lain. Berdamai untuk melawan wabah ini dan menegakkan perdamaian di hadapan Tuhan. Pengajaran yang pertama, saudara. Selanjutnya, pengajaran yang kedua. Pengajaran yang kedua, saudara-saudara. Pengajaran kedua ini saya mau saudara buka kitab Kejadian pasal 1 ayat 27. Kejadian pasal 1 ayat 27. Saudara buka, silakan buka. Kejadian pasal 1 ayat 27. Silakan buka, ya. Sudah? Silakan baca, saudara. Kejadian 1 ayat 27. Nah, saudaraku, umat Tuhan,
salah satu maksud dari Kejadian 1 ayat 27 ini adalah, ayat ini adalah, karena umat manusia, laki-laki dan perempuan, Allah ciptakan segambar dengan Allah sendiri. Maka hal ini hendak menegaskan bahwa umat manusia itu adalah mitra Allah. Mitra Tuhan Allah untuk mengupayakan atau mewujudkan perdamaian. Segambar dan serupa dengan Allah. Kejadian 1 ayat 27. Hal ini salah satunya mau menegaskan bahwa umat manusia, saudara dan saya, ya, adalah mitra Allah. Mitra Allah untuk mewujudkan keinginan-keinginan Allah bagi dunia ini. Dan salah satu keinginan Allah untuk dunia ini adalah menjadikan dunia ini penuh dengan kedamaian. Ya. Tapi jujur di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Ya. Jujur di hadapan Tuhan. Terkadang secara sadar, saudara dan saya justru hadir sebagai pribadi yang tidak mengupayakan, yang tidak mempertahankan perdamaian dan kerukunan. Saudara dan saya justru hadir sebagai pribadi yang membinasakan, yang merusak suasana damai. Ya. Saudara dan saya hadir sebagai pribadi yang katanya percaya, yang katanya orang beragama. Tapi saudara dan saya hadir sebagai pribadi yang suka sekali membuat kerusuhan di dalam masyarakat dan juga di dalam persekutuan. Ya. Tingkah laku kita, ya, tutur kata kita, serta pola pikir kita justru seringkali menjadi pemicu pertengkaran dan kerusuhan dan keributan di dalam persekutuan dan pelayanan. Ya. Tanda tanya, ya, di mana gambar dan rupa Allah? Di mana saudara dan saya diciptakan? Ya. Dan yang konyolnya, saudara-saudaraku, ya, ada banyak pribadi, kemungkinan juga termasuk saudara dan saya, ya, sudah menjadikan sifat atau tabiat ini yang suka bikin onar ini, suka membuat kerusuhan dalam pelayanan di tengah masyarakat, ya, suka membuat onar di tengah-tengah kerukunan dan sebagainya, ya. Ada orang yang menjadikan sifat ini sebagai suatu kebiasaan, ya. Dan kalau saudara dan saya berlaku seperti ini, saudara-saudara, saya mau bilang, ya, saudara berkata saudara adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara dan saya adalah serupa dan segambar dengan Allah. Tapi saudara dan saya suka menjadi biang kerok atau tulang punggung kerusuhan dalam masyarakat dan dalam persekutuan. Untuk pribadi yang seperti ini, saya mau bertanya buat saudara, ya, masih pantas enggak saudara dan saya disebut sebagai manusia? Kalau saudara dan saya memperlakukan sifat seperti ini, masih pantas enggak? Mari kita renungkan ini, saudara-saudara. Masih pantas enggak saudara dan saya dikatakan manusia yang serupa dan segambar dengan Allah? Pantas enggak? Coba renungkan, saudara. Jangan bilang dalam hati bahwa ya Pak Pendeta lebay dalam berbicara tentang hal ini. Tapi inilah kenyataannya. Ya, saudara berkata saudara percaya kepada Tuhan, ya, beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Khususnya kita umat Kristiani. Tapi apa yang terjadi? Saudara dan saya hadir dalam persekutuan, hidup di tengah-tengah masyarakat, tapi apa? Tapi tidak menurut gambar dan rupa Allah. Saudara dan saya merusak pelayanan, merusak persekutuan dengan tingkah laku, pola pikir dan tutur kata saudara dan saya. Orang ini, saya mau bilang, orang seperti ini, pribadi seperti ini, masih pantas nggak disebut sebagai manusia? Saya tanya kepada saudara. Silakan jawab, saudara. Ya, masih pantas nggak disebut sebagai manusia? Ya. Kalau ditanya kepada saya masih pantas, saya bilang masih pantas. Saya masih tolong sedikit lah, ya. Masih pantas. Masih pantas disebut sebagai manusia. Ya. Tapi untuk saya mau bilang, manusia seperti ini, dia pantas disebut manusia, tapi manusia yang tidak punya apa? Otak. Ya. Karena menjadikan sifat ini sebagai kebiasaan, Allah bisa karena biasa. Ya. Ya. Dan biasanya saudara-saudara, manusia-manusia yang seperti ini, ya, yang karena kedegilan hatinya, kedegilan hati mereka, ya, mereka akan bersikap acuh tak acuh, seolah-olah mereka tidak pernah, ya, tidak pernah melakukan hal itu. Ya. Manusia yang keras hati ini, yang senantiasa bawa kerusuhan dalam masyarakat dan persekutuan, tidak mau dengar yang namanya nasihat. Ya. Saudara-saudaraku, coba bandingkan dengan Yeremia pasal 23 ayatnya yang ke-17. Manusia-manusia seperti ini tidak mau berkata bahwa ada celaka yang mengintai mereka.
Karena itu mereka sudah terbiasa dengan membuat rusuh, membuat onar dalam pelayanan, dalam masyarakat. Ya. Saya bilang itu tadi, orang ini wujudnya manusia, tapi tidak punya otak. Padahal Allah menciptakan saudara dan saya, amin, lengkap. Ada otak, ada akal budi. Jadi kalau ada manusia, termasuk mungkin saudara dan saya, masih berlakukan seperti ini, dipertanyakan kemanusiaan saudara. Ya, ya, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih. Seperti yang pernah saya ceritakan bahwa ada seorang bapak di dalam kehidupan berjemaat di gereja, ya, dalam persekutuan. Bapak ini suka sekali buat keonaran. Ya, buat kerusuhan, ya, tutur katanya, pola pikirnya, ya, pokoknya tindakannya selalu saja membuat tidak nyaman, ya, sampai-sampai dalam persekutuan, dalam pelayanan itu orang sudah malas memperhatikan bapak itu, ya, dan akhirnya bapak itu dikenal dengan sebutan bapak yang tidak punya otak. Dan bapak ini tahu bahwa jemaat itu menjuluki dia bapak yang tidak punya otak, orang yang tidak punya otak. Tapi dia tidak juga mau berubah, saudara-saudara. Demikian kerasnya, saudara. Ya, dia tidak mau berubah. Ya. Dan satu kali, saudara-saudara, katanya bapak yang tidak punya otak ini satu kali mendatangi pendetanya. Ya, dia mendatangi pendetanya dan sambil datang kepada pendetanya, tertawa, dia masuk ke ruangan pendetanya, lalu dia senyum dengan pendetanya, lalu dia ngomong begini sama pendetanya. Pak Pendeta, hari ini saya sangat senang sekali. Oh, kenapa? Ya, hari ini saya sangat senang sekali. Saya tadi baru pulang dari dokter. Pak Pendeta, dan apa yang terjadi? Ya, ternyata di dokter itu, dokter memvonis saya, hasil lab saya dibuktikan bahwa saya kena tumor otak stadium 4. Saya senang sekali. Pak Pendeta kaget. Pak Pendeta bilang nih, orang ini sudah kena penyakit berbahaya, dia masih senang. Ya. Oh, Pak Pendeta langsung mengatakan, Bapak ini luar biasa ya. Penyakit itu sangat berbahaya. Tumor otak stadium 4. Ya, Pak Pendeta. Hasil dari pemeriksaan dokter saya kena tumor otak stadium 4. Itu yang membuat saya senang. Kenapa Bapak senang? Kata Pak Pendeta. Kenapa Bapak senang? Lalu Bapak ini menjawab begini. Ya, saya senang karena apa? Karena selama ini orang-orang bilang saya tidak punya otak. Tapi ternyata dokter membuktikan bahwa saya punya otak. Saudara-saudara, ini konyol. Ya, ini sama dengan nol. Ya, orang yang sudah terbiasa membuat keonaran, ya, itu saya katakan tadi, otaknya nggak tahu ditaruh di mana. Ya, sia-sia semua pengajaran. Itu pengajaran yang kedua, saudara-saudara. Pengajaran yang ketiga, saudara-saudaraku, coba baca Mazmur 133 ayat 1. Mazmur 133 ayat yang pertama. Ya, sudah baca Mazmur 133 ayat pertama. Nah, salah satu maksud dari ayat firman Tuhan ini, saudara-saudara, adalah dari Mazmur 133 ayat 1 ini, ya, perdamaian atau kerukunan harus senantiasa terwujud dari keluarga kita masing-masing. Awalnya dari keluarga. Sebab Tuhan sangat suka terhadap persekutuan atau keluarga yang hidup rukun. Mazmur 133 ayat yang pertama. Alangkah indahnya bila saudara bersaudara hidup rukun. Jadi perdamaian dan kerukunan harus dimulai dari dalam keluarga sendiri. Ya. Dan salah satu kunci untuk kita tetap menjadi rumah tangga atau keluarga yang saling damai, yang saling rukun adalah, salah satu kuncinya adalah baca 2 Timotius 2 ayat 23. Ya. Salah satu kuncinya adalah baca dalam 2 Timotius 2 ayat 23. Ya. Di situ menerangkan bahwa salah satu kuncinya adalah semua pihak dalam keluarga harus menghindari persoalan yang dicari-cari. Ya. Jadi jangan suka mempertengkarkan hal-hal yang sepele dalam rumah tangga. Bisa rusak. Bagaimana mungkin saudara dan saya, rumah tangga saudara dan saya bisa menjadi rumah tangga yang damai, yang rukun, kalau hanya mempertengkarkan hal-hal yang dicari-cari, hal yang tidak patut untuk dipertengkarkan. Bisa rukun nggak? Ya. Apa upahnya ketika rumah tangga hidup rukun? Baca baik ayat Mazmur 133 sampai akhir. Ya. Rumah tangga yang hidupnya rukun
persaudaraan yang hidupnya rukun. Tuhan bilang apa? Ke sana berkat-berkat Tuhan aku perintahkan. Saudara dan saya mau hidup dalam berkat Tuhan, hiduplah dalam kerukunan. Ya, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, saya kasih contoh cerita begini. Ada 2 orang kakak beradik, ya. Mereka sudah lama sekali hidup bersama-sama, ya. Dan mereka sejak lahir atau sejak mereka kecil sampai mereka dewasa, mereka tidak pernah bertengkar dan tidak terbiasa untuk yang namanya ribut-ribut, saudara-saudara. Ya, 2 orang kakak beradik. Nah, suatu kali kakaknya ini datang ke rumah adiknya lalu berkata begini, "Dik, besok kita pergi jalan-jalan keliling desa." Ya, kita kelilingi desa, kita jalan-jalan aja. Adiknya bilang, "Ayo, sore-sore ya Kak?" "Iya, sore-sore. Aku datang ya, aku jemput kamu dan kita jalan keliling desa." Ya, aku yang bawa, kata kakaknya, aku yang bawa roti untuk bekal kita di jalan. "Oke Kak," katanya. Singkat cerita, besok harinya kakaknya datang, ya, dan membawa roti. Lalu mereka mulai keluar dari rumah sang adik, lalu berjalan keliling desa. Nah, saudara-saudara, singkat cerita, ketika mereka sementara berjalan, mereka lihat di sana ada orang yang berkerumun, ya, ada orang yang berkerumun, dan setelah mereka dekati, ternyata orang-orang yang berkerumun itu sementara apa? Mereka sementara menonton orang yang bertengkar, orang yang sementara ribut. Ada 2 orang yang sementara ribut, bertengkar, ya. Dan mereka melihat, kakak beradik ini melihat bahwa orang-orang yang berkerumun, orang yang nonton itu sangat suka melihat orang yang bertengkar. Nah, saudara-saudara, akhirnya mereka bilang begini, bagaimana kalau kita bertengkar? Mungkin orang-orang juga suka melihat kita kalau kita bertengkar. Ayo kita mulai bertengkar. Tapi kakaknya bilang, kita mempertengkarkan apa? Lalu adiknya bilang, kita pertengkarkan saja roti yang kau bawa. Ya, oke, kita mulai bertengkar. Adiknya bilang gitu, kita mulai bertengkar, kita mempertengkarkan roti yang kakak bawa. Ya. 1, 2, 3, mereka mulai bertengkar, saudara-saudara. Ya. Adiknya lalu bilang begini, "Itu roti kepunyaanku. Pokoknya roti ini, saya sebagai adik, kamu harus mengalah. Saya harus makan roti ini sampai habis. Kakak harus mengalah. Kakak tidak boleh mengambil roti ini. Kakak tidak boleh makan roti ini." Ya. Orang-orang yang tadinya lihat orang yang lain bertengkar itu, orang langsung berpaling dan melihat mereka 2 bertengkar. Karena untuk pertama kalinya mereka bertengkar di depan umum, saudara-saudara. Ya, adiknya mengatakan, "Roti ini punya saya, kakak harus mengalah, kakak tidak harus makan. Saya adik, jadi kakak harus sayang adik." Adiknya ngomel terus. Lalu kakaknya ngomong gini, "Ya sudah, nggak apa-apa, kamu makan aja, saya masih punya di rumah." Akhirnya mereka tidak jadi bertengkar. Karena apa? Karena memang mereka tidak terbiasa bertengkar. Ya. Jadi salah satu kunci untuk hidup rukun, saudara-saudara, untuk hidup damai dalam keluarga adalah mari kita saling menghargai, ya, saling menghargai. Jangan mencari persoalan-persoalan, jangan mempertengkarkan persoalan-persoalan yang dicari-cari. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara, terkadang kedamaian dalam rumah tangga penuh dengan pertengkaran karena semua orang terlibat dalam pertengkaran yang senantiasa dicari-cari. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, hari ini kita belajar banyak. Allah kita adalah Allah sumber damai sejahtera. Ya, karena Tuhan Allah kita adalah sumber damai sejahtera, maka marilah kita pun selalu hidup dengan tuntunan Roh Kudus Tuhan, hidup di dalam perdamaian, menjadi pelaku-pelaku damai, dan mempertahankan perdamaian, mempertahankan kerukunan. Ya, jangan menjadi sebaliknya, saudara-saudara. Jangan saudara-saudara menjadi manusia-manusia duniawi, ya, yang wujudnya manusia, tetapi tidak punya otak yang gemar merusak perdamaian dan kerukunan. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Saudara-saudara umat Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan yang menghendaki saudara dan saya menjadi umat yang senantiasa terpanggil untuk memperjuangkan atau mempertahankan perdamaian. Sama seperti Laban dan Yakub. Karena Allah kita adalah Allah sang sumber damai sejahtera. Mari saudara-saudara, kita berdiri.
Lalu kita menundukkan seluruh keberadaan kita di hadapan Tuhan, serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Dan arahkan hati dan pikiran saudara hanya kepada Tuhan Yesus, Sang Sumber Damai Sejahtera. Dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.